Hello everyone, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Martina Inita dan saat ini saya berusia 15 tahun. Di video ini saya akan membuat River of Life atau sungai kehidupan yang berisi tentang kehidupan atau perjalanan hidup saya atau pengalaman saya dari masa lampau, masa sekarang hingga tujuan atau goals yang ingin saya capai di masa depan. Jadi di sini saya mengibaratkan diri saya sebagai seekor kupu-kupu yang dimana sebelum menjadi kupu-kupu saya menjadi seekor ulat, kemudian ulat tersebut berubah menjadi kepompong dan kemudian akhirnya kepompong itu menjadi kupu-kupu yang indah dan terbang bebas. Jadi di masa lalu saya pernah bersekolah di TK Jari Janang. Kemudian setelah lulus dari TK, saya kemudian melanjutkan pendidikan saya di SDN Sains IPA. Kemudian setelah lulus dari SDN Sains IPA, saya melanjutkan pendidikan saya di SMPN 1 Atap 1 Patangkep Tutuy. Jadi, pada saat saya SD dan SMP, saya sering dibully karena bertubuh kecil, kurus, dan hitam. Hal tersebut tentu saja membuat saya sakit hati. Kemudian, saya melampiaskan rasa sakit hati saya dengan menonton anime serta menonton YouTube dan TikTok yang membuat saya mulai menyukai anime-anime Jepang dan tertarik untuk membuat video-video YouTube dan TikTok. Pada saat itu, saya juga ingin menjadi orang yang hebat dalam public speaking karena menurut saya, jika ingin membuat video-video YouTube dan TikTok, saya harus bisa dan percaya diri dalam berbicara di depan kamera dan banyak orang. Cita-cita dan keinginan saya untuk hebat dalam public speaking juga didasarkan atas termotivasinya saya oleh idola saya, yaitu Maudy Ayunda. Maudy Ayunda adalah orang yang berprestasi dan hebat dalam public speaking. Ia bahkan pernah menjadi juru bicara untuk Presiden G20 Indonesia pada tahun 2022. Oleh karena itu, saya ingin menjadi orang yang hebat dalam public speaking seperti idola saya. Jadi di masa lalu ketika saya dibully, saya lebih memilih untuk menjauhi teman-teman yang membuli saya dan melakukan hal-hal yang menurut saya lebih positif. Saya lebih sering belajar dan kemudian saya mengikuti lomba-lomba seperti cerdas cermat, olimpiade, dan saya lebih aktif lagi di sekolah. Saat ini, saya telah masuk di SMK Negeri 3 Maumere dan mengambil jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual. Di jurusan DKV, saya belajar mendesain karakter-karakter anime dan karakter-karakter dua dimensi lainnya. Saya juga belajar membuat video-video konten di TikTok dan YouTube. Bahkan sekarang saya sudah memiliki akun TikTok dan mengisi akun TikTok saya dengan video-video konten saya sehari-hari. Saya juga banyak belajar tentang public speaking dengan berbicara di depan guru, teman-teman, dan menjadi moderator dalam presentasi tugas-tugas sekolah. Dan saat saya masih SMP, saya pernah mewakili kelas saya untuk menyampaikan kata sambutan dalam acara perpisahan sekolah. Semua itu tentu saja saya lakukan untuk melatih public speaking saya dan juga melatih mental saya ketika berbicara di depan banyak orang dan di depan kamera. Dalam mencapai dan mewujudkan cita-cita saya, tentu saja pastinya tidak berjalan mulus dan selalu saja ada hambatan yang saya lalui, yaitu ketika saya mengingat orang-orang yang membuli saya dan perkataan-perkataan yang mereka lontarkan kepada saya, terkadang membuat saya merasa bahwa diri saya ini tidak berharga. Dan dalam belajar untuk mendesain karakter dua dimensi, saya kekurangan properti karena tidak memiliki komputer untuk mendesain karakter dua dimensi lewat sesuatu yang digital. Dan dalam membuat video-video konten di TikTok, konten-konten saya masih sangat sepi dan hanya sedikit orang yang menonton konten-konten saya. Dan juga pengikut saya masih sangat sedikit. Dalam belajar public speaking, saya juga mengalami hambatan karena sering merasa gugup ketika berbicara di hadapan orang banyak. Dan saat saya terpuruk karena pengalaman bully yang saya alami, saya mencoba mencintai diri saya sendiri dan lebih fokus untuk merancang masa depan saya.
Dan walaupun saya tidak memiliki komputer untuk mendesain karakter 2 dimensi, saya tetap semangat dan pantang menyerah. Saya belajar mendesain karakter-karakter anime dan karakter 2 dimensi lainnya di buku gambar secara manual. Dan ketika di sekolah, saya menggunakan komputer sekolah untuk belajar mendesain. Saya juga tetap konsisten dalam membuat video-video konten di TikTok, serta lebih percaya diri lagi ketika berbicara di depan orang banyak. Dan juga ketika saya mengalami hambatan dalam proses saya, ada beberapa perkataan dari idola saya, yaitu Maudy Ayunda, yang menjadi motivasi saya untuk bangkit dan tetap bertahan. Kata-katanya yaitu, "Allow yourself to be sad. Release in disappointment, give room for it to linger for a while. Then from it, grow and find new positive energy to harness." Yang artinya, biarkan diri Anda bersedih, nikmati kekecewaan, beri ruang untuk berlama-lama. Kemudian dari situ, bertumbuhlah dan temukan energi positif yang baru untuk dimanfaatkan. Kata-kata dari Maudy Ayunda yang kedua yang berhasil memotivasi saya yaitu, "I'm reminded once again that dreams, when broken down into concrete goals, become achievable plans, and that hard work and commitment to a vision will reap result." Yang artinya, saya diingatkan sekali lagi bahwa mimpi ketika dipecah menjadi tujuan konkret, menjadi rencana yang dapat dicapai, dan kerja keras serta komitmen terhadap visi itu akan menuai hasil. Dari kata-kata idola saya benar-benar termotivasi dan akhirnya bangkit dari keterpurukan saya. Pada akhirnya, dari semua pengalaman yang saya alami di masa lalu, yang menjadi motivasi dan inspirasi saya, serta semangat dan kerja keras saya selama ini, di masa depan, saya menginspirasi orang-orang dan membuktikan bahwa meskipun bertubuh kecil, bukan berarti saya tidak bisa apa-apa. Dan atas kerja keras dan pantang menyerah, saya menjadi seorang konten kreator dan menghibur banyak orang dengan konten-konten saya yang menarik. Serta kecintaan saya terhadap anime membawa saya sebagai seorang animator di studio animasi, dan saya hebat dalam public speaking. Segitu saja River of Life dari saya. Jika ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih karena telah menonton video ini. Segitu saja dari saya Martina Yunita, pamit undur diri. Bye-bye!